Selanjutnya adalah sambutan dari Pak Ruli Nuryanto SE MSI, staf ahli bidang ekonomi makro. Panggung dan waktu milik Pak Ruli, silakan. Terima kasih Mbak Sahnas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati tadi ya, Tangerang yang baru saja meninggalkan tempat acara. Yang terhormat para pejabat yang hadir pada kesempatan ini, baik dari pusat maupun dari daerah di lingkungan Provinsi Banten. Di sini ada tadi kalau nggak salah ya, ada Pak Haji ya dari kantor staf presiden selaku tenaga ahli. Kemudian yang terhormat Bapak Kamarudin Batubara selaku ketua pengurus Koperasi BMI sekaligus sebagai presiden direktur Koperasi BMI, dan kemudian kepada seluruh jajaran pengurus, baik pengurus Kopsah BMI maupun pengurus koperasi-koperasi yang hadir pada kesempatan ini, termasuk juga seluruh jajaran pengurus Kopsah BMI, jajaran pengawas Kopsah BMI, kemudian yang terhormat juga panitia acara BMI Co-op Festival 2022, yang terhormat para undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak dan Ibu sekalian, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi pada hari ini dalam acara BMI Co-op Festival 2022 dalam kondisi insya Allah sehat walafiat lahir dan batin. Tentunya pada kesempatan pertama saya ingin memohonkan maaf dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, karena kebetulan pada waktu yang sama beliau ada agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang dan Majalengka. Dan tanpa mengurangi rasa hormat akan arti penting acara ini, saya ditugaskan untuk hadir di sini mewakili beliau. Dan tentu yang kedua adalah saya ingin mengucapkan apresiasi kepada jajaran pengurus pengawas Kopsah BMI atas terselenggaranya acara BMI Co-op Festival 2022 ini. Saya kira ini setahu saya ya, ini acara kegiatan macam ini yang pertama ya, kegiatan Co-op Festival ya. Co-op Festival yang kalau dari sambutan-sambutan dan arahan dari Pak Bupati tadi dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Batubara, acara ini intinya adalah mempertemukan ya para investor dengan para pelaku usaha termasuk koperasi, bukan hanya di Kabupaten Tangerang ya Pak Kamarudin ya, tapi bahkan kalau bisa di seluruh Indonesia. Karena acara ini juga disajikan dan diikuti juga secara online. Mohon maaf saya juga belum menyapa tadi ya para undangan yang hadir secara online dan para peserta secara online kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan Co-op Festival ini tidak hanya tahun ini Pak Kamarudin ya, tapi bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, karena menurut saya tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa era saat ini adalah era kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja dan berkembang sendiri, tapi harus bekerja sama. Dan saya kira itu betul, dan ajang ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk membangun kolaborasi tersebut. Dan acara ini dikemas dengan dalam tanda kutip ya, lain daripada yang lain. Dari tadi saya nunggu nih kapan giliran sambutan ya. Ternyata tadi dibuka dengan mini talk show ya oleh Pak Kamarudin bersama Mbak Sahnas tadi, kemudian dibuka juga dilanjutkan dengan paparan dari pengurus ya,
Saya pikir ini bagus karena ini namanya mempertemukan investor dengan para pelaku usaha. Tentu boleh dong Koperasi BMI dalam tanda kutip ya, menjual diri lah ya Pak Kamarudin ya. Memperkenalkan diri kepada investor-investor di luar sana dan para mitra-mitra usaha, calon mitra usaha di luar sana yang mengikuti acara ini mengenai apa itu Koperasi BMI. Dan dari diskusi tanya jawab tadi, saya mencatat beberapa hal yang menarik. Pertama adalah bicara mengenai paradigma koperasi saat ini, tadi disebutkan beberapa kali. Saya dalam beberapa kali kesempatan, bahkan dari dulu ketika saya masih sebagai pejabat eselon 3 di Deputi Kelembagaan, itu saya beberapa kali dan berkali-kali menyatakan bahwa koperasi itu boleh dan bisa menjadi besar. Ya. Dan saat ini Koperasi BMI sudah menunjukkan itu, bahwa koperasi bisa menjadi besar. Melalui apa? Beberapa hal tadi juga disampaikan adalah pertama melalui profesionalisme pengelolaan bukan saja usaha, tapi juga profesionalisme pengelolaan manajemen internalnya. Ya. Tadi disampaikan juga beberapa pertanyaan terkait kaderisasi. Ini hal yang sangat penting bagi saya, bagi Bapak dan Ibu sekalian, karena Mbak Sanas pun tadi sudah mengingatkan bahwa jangan sampai nanti koperasi ini juga tergantung pada figur. Sudah dijawab dengan sangat baik oleh Pak Direktur tadi, bahwa di Koperasi BMI insya Allah itu tidak akan terjadi karena sistem sudah berjalan. Sistem sudah berjalan. Dan saya pribadi sangat senang dan bangga tadi yang tampil adalah anak-anak muda. Ya, paling tidak muda dibandingkan saya lah dan dibandingkan Pak Kamarudin. Ya, masih muda dan jajaran pengurus saat ini juga merupakan kaderisasi dari internal Koperasi BMI. Bagi saya itu suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena salah satu problem biasanya, bukan problem lah, salah satu catatan-catatan kalau kita bicara mengenai koperasi adalah masalah profesionalisme pengurus dan kaderisasi pengurus. Ya, tentu yang kita inginkan adalah yang menjadi pengurus koperasi tidak saja orang-orang yang profesional dan mengerti bisnis, tapi juga orang-orang yang paham dan mengerti akan nilai dasar dan karakteristik koperasi. Pak Kamarudin beberapa kali mengingatkan bahwa beliau ingin mengembangkan koperasi, badan usaha yang berbadan hukum koperasi, bukan PT. Ini salah satu idealisme yang saya pikir perlu ditularkan kepada kader-kader di internal Koperasi BMI sendiri. Dan untuk itu tentu kami memberikan apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa berjalan di Koperasi BMI. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini juga menunjukkan Koperasi BMI ini sudah menjalankan salah satu peran yang diharapkan dari koperasi, yaitu bisa berperan menjadi agregator, konsolidator, sekaligus untuk membantu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki anggotanya. Ya, melalui ajang ini diharapkan anggota-anggota Koperasi BMI yang merupakan para usaha kecil menengah bisa bermitra, bertemu dengan calon investor yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan usahanya. Dan di sisi lain, Koperasi BMI sendiri sebagai salah satu pelaku bisnis atau badan usaha, tentu juga harus terus bisa menggerakkan potensi yang dimilikinya, ya, antara lain juga dengan mengembangkan kemitraan dengan badan usaha atau lembaga lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesinambungan usaha, mengembangkan usaha koperasi, serta juga meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh Koperasi BMI ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tadi dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Direktur, ya, di tengah pandemi dan disrupsi akibat
pandemi COVID-19 ini kita lihat bahwa alhamdulillah kinerja koperasi BMI tidak banyak terganggu. Dari indikator-indikator tadi yang disampaikan, yang turun, mohon maaf kalau saya tadi salah ingat, yang turun hanya laba atau SHU, tapi masih dapat SHU loh. Di tengah hantaman pandemi, koperasi BMI masih bisa mendapatkan SHU walaupun turun. Yang kedua yang turun adalah jumlah penyaluran, ya Pak Kamarudin ya, kalau nggak salah. Jumlah penyaluran. SHU aja yang turun. Oke, tadi catatannya kalau nggak salah saya baca ada jumlah penyaluran yang agak turun, yang kemudian 2021 meningkat lagi. Ya. Indikator lain menunjukkan peningkatan, termasuk yang bagi saya sangat mengagumkan adalah jumlah anggota justru meningkat selama masa pandemi. Bagi saya ini catatan penting bahwa koperasi BMI ini masih dipercaya bukan saja oleh anggota, tapi dipercaya oleh masyarakat di tengah hantaman pandemi ini. Saya pikir ini suatu prestasi yang saya minta ini mendapat aplaus dan apresiasi yang baik bagi kita, dari kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2022 ini kita mengharapkan menjadi tahun pertama kita lepas dari tekanan COVID-19. Ya. Di tahun 2022 ini, Kementerian Koperasi dan UKM ini mencanangkan sebagai tahun transformatif recovery. Ya, artinya dalam kondisi tatanan new normal, kita tetap melanjutkan upaya transformasi bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Bupati juga bahwa dua kata kunci ketika kita menghadapi era saat ini adalah satu, kolaborasi, dua adalah adaptasi. Adaptasi dengan kondisi saat ini yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Adaptasi ini, kata kuncinya adalah inovasi. Jadi setiap saat Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin Pak Kamarudin Batubara, memang kita tidak boleh berhenti untuk terus berinovasi dan koperasi BMI sudah menunjukkan ini. Dengan kegiatan ini, dari tahun ke tahun koperasi BMI selalu berinovasi, menyesuaikan perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat dan perekonomian saat ini. Dan itu artinya menunjukkan koperasi BMI sudah mampu beradaptasi di era pandemi dan di era revolusi industri 4.0 dan di era disrupsi saat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian saya kira beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila agak panjang. Tadi saya dengar Pak Kamarudin sambutannya buru-buru karena Pak Bupati mau izin ya. Mohon izin kalau saya agak panjang karena sekali lagi ini salah satu bentuk apresiasi saya kepada Kopsyah BMI. Saya tutup dengan pantun, mohon izin yang Bapak dan Ibu sekalian. Ingin makan dengan Lionel Messi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, si Messi dibawa-bawa gitu ya. Pak, terima kasih banyak Bapak Ruli Nuryanto SE MSI sebagai staf ahli bidang ekonomi makro, dan mudah-mudahan apa yang dipesankan sehingga bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Terima kasih sekali lagi.